Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan dari bahan kuliah saya, yaitu kodenya ET4040. Nama mata kuliahnya adalah Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi, yang saya ajarkan untuk mahasiswa saya di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung ya. Jadi khususnya pada hari ini saya akan jelaskan mengenai bab 3. Bab 3 ini adalah prinsip penyusunan kebijakan negara, ya, khususnya di bidang telekomunikasi. Jadi untuk membuat bahan kuliah ini, saya sepenuhnya ya mengambil dari daftar pustaka nomor 1, yaitu buku karangan Profesor Irfan Islami ya, berjudul Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, tahun 2009 terbitnya, penerbit Bumi Aksara Jakarta. Jadi intinya ada di situ, kemudian urutan-urutannya, tetapi saya kemudian mengimplementasikan dengan contoh-contoh yang ada di bidang teknik telekomunikasi. Jadi kita mulai di sini. Pertama seperti biasanya di bab sebelumnya, itu adalah saya akan terangkan di sini bahwa kenapa seorang engineer ya, ini khususnya di kuliah ini kan untuk telecommunication engineer, kenapa engineer perlu mengetahui prinsip penyusunan kebijakan negara ya. Ini pertama, jadi ada dua alasan menurut saya di sini. Pertama adalah karena kita sebagai warga negara itu wajib ya mengetahui kebijakan negara maupun proses penyusunannya ya, khususnya pada mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, prinsip ini meskipun alumni itu belum tentu, bahkan mungkin sebagian besar tidak akan terlibat ya di dalam penyusunan kebijakan negara secara langsung ya. Tetapi ilmu ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, dengan mengganti istilah kepentingan publik menjadi kepentingan perusahaan. Jadi penyusunan kebijakan perusahaan begitu ya. Jadi karena mungkin sebagian besar alumni itu kan setelah 5 tahun 10 tahun kerja akan terlibat di dalam posisi yang berkepentingan atau mendapat tugas untuk menyusun kebijakan perusahaan. Jadi ini harus dilihat bahwa dalam konteks seperti itu, maka ilmu ini menjadi perlu buat siapapun juga. Pertama, nomor 32, subbab 2 ini adalah sejarah ilmu administrasi negara. Ya, saya tidak terlalu banyak menjelaskan ini ya. Jadi dulu ada dikotomi ilmu politik, ilmu administrasi rupanya ya. Saya tidak terlalu terlibat di sini. Jadi dulu itu ada masalah ilmu politik dan ilmu ekonomi, tetapi intinya bahwa terakhir sejak 1970 ini di Amerika, administrasi negara itu menjadi ilmu yang tersendiri ya. Isinya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen yang lokusnya adalah kepentingan dan masalah publik begitu ya, mendefinisikannya. Dan subbab 3.3 ini nomor babnya dan 3 subbabnya. Administrasi negara sebagai suatu proses politik ya. Nah ini meskipun secara di kampus-kampus itu fakultas atau program studi ilmu politik itu diletakkan terpisah dengan fakultas atau mungkin ya program studi ilmu administrasi negara, tetapi di dalam pelaksanaannya, implementasinya di dalam negara dimanapun, umumnya pemerintahan atau government itu menjalankan dua peran gambar, yaitu merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Jadi di sini ada proses politik dan proses administrasi itu dijalankan secara bersamaan. Jadi demikiannya, ini pun kita lihat bahwa kemudian kita lanjutkan dengan 34 kebijakan negara. Nah ini ya, jadi secara definisi tujuan utama dari kebijakan negara adalah mendukung tercapainya kepentingan publik. Nah ini ya, mendukung tercapainya kepentingan publik. Jadi ini ya tujuan dari suatu proses dari penyusunan dan pelaksanaan dari kebijakan negara itu adalah satu-satunya adalah untuk mencapai kepentingan
publik. Jadi ini seperti saya katakan tadi bahwasanya ilmu ini juga bisa dipakai di dalam konteks administrasi perusahaan ya. Jadi bahwa kebijakan dari direksi atau manajemen ya di perusahaan itu adalah untuk mencapai kepentingan perusahaan begitu ya. Jadi ilmunya bisa kita pakai. Kemudian jenis-jenis nomor 5 ya, subbab 5, jenis-jenis administrator publik. Jadi ada 3, pertama birokrat, kedua pemain politik, dan ketiga profesional. Nah ini secara teoritisnya ya. Jadi di negara-negara yang modern, ini sebenarnya oleh baru tahun 1980 ya, itu Profesor Ilmu Administrasi Negara ini memberikan saran ya, menekankan bahwa pentingnya pendidikan politik bagi publik administrator ya, supaya ngerti mereka itu ya, bahwa tidak selayaknya seseorang ini merangkap jabatan dari 3 ini ya, birokrat, pemain politik, dan profesional. Jadi birokrat ini adalah pelaksana kebijakan ya. Jadi birokratnya. Jadi birokrat sejati ini menurut yang seharusnya dia tidak bermain politik. Jadi bukan seorang pemain politik. Kalau dia dulunya berasal dari seorang politikus, tapi ketika dia sudah menduduki jabatan birokrat, maka dia tidak boleh lagi menjadi pemain politik. Demikian juga dia juga tidak boleh merangkap sebagai profesional ya. Tidak boleh merangkap sebagai profesional. Jadi meskipun seorang menteri ya, menteri kesehatan, menteri keuangan itu adalah doktor atau profesor di bidangnya, tetapi kalau kita dia sudah duduk dalam posisi birokrat, maka dia harus mendudukkan dirinya sebagai birokrat ya, melaksanakan kebijakan, di mana dia harus mendengarkan ada posisi lain, orang lain yang menduduki jabatan profesional. Nah itu ya. Jadi ini ada birokrat, pelaksana kebijakan, kemudian ada pemain politik. Nah pemain politik ini membuat peran dalam membuat kebijakan ya, membuat kebijakan, menyusun kebijakan itu ada di posisi orang-orang di politik ya. Dan 3 profesional. Nah profesional ini mempunyai kemampuan teknis dalam menjalankan tugas administrasi maupun politik ya di bidang telekomunikasi khususnya. Itu yang disebut profesional ya, para ahli di kampus, tenaga ahli konsultan maupun di industri ya. Mungkin saya lupa menuliskan ini, tambahkan di sini adalah industri. Jadi menurut secara teoritis ya dari ilmu administrasi negara ini, seorang profesional tidak boleh merangkap sebagai pemain politik atau sebagai birokrat. Kalau seorang profesional ahli dalam suatu hal, dia sudah menduduki jabatan birokrat, maka dia tidak boleh memanfaatkan pengetahuannya itu untuk kepentingan birokrasinya. Jadi artinya dia harus tetap bertanya kepada profesional ya, kepada setiap saat dia harus bertanya untuk keputusan sesuatu yang harus diputuskan, dia tetap harus bertanya kepada profesional dan juga kepada pemain politik mengenai tindakan-tindakan yang apa yang akan dilakukannya begitu. Jadi di sini pengertian dari kebijakan negara, nah ini banyak definisi. Saya kira kita tidak perlu terlalu terlibat di sini, jadi ini kita lewati aja. Dan 37, subbab 7 adalah implikasi dari kebijakan negara ya. Implikasinya sangat luas ya. Jadi bentuknya adalah penetapan tindakan pemerintah ya. Misal dalam bidang telekomunikasi berbentuk undang-undang telekomunikasi, peraturan presiden, peraturan menteri ya. Dan kedua, mengeluarkan pernyataan untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Dan ketiga, tidak juga menyatakan tapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Ini kebijakan negara ini ya. Jadi tidak hanya kata-kata, tetapi harus ada tindakan nyata. Kemudian juga harus ada tujuan dan maksudnya. Kenapa dia melakukan ini? Itu harus jelas ya. Kemudian kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Jadi kepentingan publik. Ya ini kebijakan negara, implikasinya ada seperti ini. Kemudian 38, bagaimana perbedaan pembuat keputusan dan perumus kebijakan. Ini suatu hal yang berbeda di dalam teorinya ya. Jadi pengambil keputusan atau decision making itu adalah mengambil pilihan dari beberapa alternatif, ya minimal ada 2 alternatif yang sudah ada, yang dilakukan oleh para birokrat, itu decision maker. Ya.
Kalau policy making, perumus kebijakan itu merupakan proses mengambil keputusan secara terus-menerus, tidak pernah selesai. Ini dilakukan oleh para pemain politik dan profesional ya. Jadi inilah tadi kenapa kita sebutkan ada perbedaan antara tiga yang tidak boleh campur aduk ya. Antara tiga posisi ini tadi mana tadi, yaitu ini ya, jadi jenis administrator publik. Ada birokrat, ada pemain politik, ada profesional. Ini seseorang profesional tidak merangkap pemain politik, tidak merangkap sebagai birokrat. Ya, ini jelas. Ya. Supaya apa? Supaya nanti di sini di dalam yang berikutnya di di sini pembuat keputusan kalau dia dalam posisi untuk policy making itu adalah pemain politik ya dengan bantuan oleh profesional itu akan memberikan menyusun alternatif ya yang akan disampaikan kepada pengambil keputusan. Jadi decision making ini tidak seharusnya memikirkan mengenai alternatifnya. Jadi di hadapannya itu hanya ada beberapa alternatif dengan segala risikonya. Ini ya decision maker. Jadi decision maker itu harus didampingi oleh para think tank-nya, yaitu yang merumuskan kebijakan itu baik pemain politiknya maupun profesional. Sehingga di atas mejanya timbullah minimal ada dua alternatif, di mana alternatif itu akan ada alternatif A itu untungnya apa, ruginya apa, alternatif B untungnya apa, ruginya apa, yang dibuat oleh perumus kebijakan ya. Jadi di sini perumus kebijakan juga tidak sewajarnya itu mengarahkan kepada pengambil keputusan ya, bahwa ini pilihlah A, ini tidak demikian ya. Jadi di sini dia hanya menyampaikan perumus kebijakan ini kalau A demikian, kalau B demikian, kemudian akan diputuskan oleh pengambil keputusan. Dan di sini ada problem ya, faktor buruk yang mempengaruhi perumusan kebijakan ya. Ini ada banyak hal, ada 5 di sini ya minimal ya. Jadi adanya pengaruh tekanan dari luar ya ini ya. Ini tadi kalau ini ilmu ini digunakan dalam penyusunan kebijakan negara, ini pengaruh dari luar dirinya, yaitu akan sangat mempengaruhi ya suatu hal yang dia menjadi tidak adil kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Sama juga di sini di dalam kebijakan perusahaan, kalau dia ada tekanan-tekanan dari orang-orang tertentu, maka dia jadi tidak bisa berbuat adil kepada seluruh pegawai di perusahaannya, begitu kira-kira. Dan kedua adalah pengaruh kebiasaan lama ya. Ini dari gaya pemerintahan konservatif. Ya, konservatif ini adalah biasanya meneruskan kebiasaan lama. Mereka tidak bisa merubah kebiasaan itu. Ini juga adalah suatu kelemahan. Ketiga, pengaruh sifat pribadi ya yang memiliki egoisme yang terlalu tinggi ya. Nah, ini jadi perumusan kebijakan ini tidak boleh ya orang dipengaruhi egoisme yang terlalu tinggi. Nah ini kenapa? Karena dia harus secara adil menyampaikan alternatif pilihan kebijakan bahwa ini untungnya ini, ruginya ini. Jadi tidak bisa mengarahkan secara egonya kepada satu alternatif kebijakan. Dan adanya pengaruh dari kelompok luar karena bargaining posisi politik. Nah ini ya, ini yang sangat sering terjadi ya di dalam birokrasi politik, birokrasi negara maupun birokrasi di suatu perusahaan ya. Ada bargaining posisi politik yang akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu merumuskan suatu kebijakan dan kemudian bagaimana mereka menentukan kebijakan itu. Dan kelima, pengaruh keadaan masa lalu. Ya, ini pengaruh masa lalu yang terlalu kuat mendominasi sekarang. Nah, ini di banyak negara bisa terjadi ya. Masa lalu ini bisa setahun, 10 tahun, 100 tahun ya. Itu mendominasi keadaan situasi sekarang, baik di suatu negara maupun di suatu perusahaan, sehingga pengambil kebijakan yang ada sekarang, yang existing ada itu sulit untuk melepaskan diri ya gitu. Dan kesalahan yang harus dihindari, ini cara berpikir yang sempit, kognitif, ya. Naive-sightedness ini keyakinan bahwa masa depan pasti akan mengulangi masa lalu. Ini juga tidak boleh demikian ya. Memang betul bahwa masa depan ini mengulangi masa lalu, tapi kapan? Nah itu ya, kapan? Belum tentu sekarang. Nah kita mungkin saja masa lalu itu akan kembali ke sini sekarang, tetapi belum tentu sekarang terjadinya. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin bukan pada saat kita yang berada di posisi birokrat, pemain politik ini
merasa itu sekarang, padahal belum tentu sekarang. Jadi kita memang boleh yakin, tetapi tidak boleh yakin bahwa itu sekarang itu terjadinya akan mengulang masa lalu. Dan ketiga, terlampau menyederhanakan sesuatu. Ya. Kadang-kadang pemikiran pragmatis itu perlu ya, tapi tidak boleh selalu atau katakan terlampau ya. Nah, ini menyederhanakan sesuatu kadang-kadang bisa, tetapi tidak boleh terlampau atau berlebihan. Keempat, terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang. Nah ini ya. Pengalaman satu orang ini jadi tidak cukup ya, harus banyak orang. Dan dilaksanakan prakonsepsi pembuat keputusan. Nah, ada konsepsi dulu. Pembuat keputusan ini sudah punya prakonsepsi sehingga ketika diajukan beberapa pilihan alternatif oleh penyusun ya, kebijakan, dia sudah terlanjur mempengaruhi, dia memutuskan mana yang dipilih. Dan tidak berani melakukan percobaan. Nah, ini juga memang tidak boleh terlalu berani juga tidak baik, tapi kalau tidak sama sekali tidak berani, maka ini dia tidak akan baik ya keputusan. Dan enggan untuk membuat keputusan. Nah, ini juga ada yang sistem pejabat atau birokrat ataupun di negara maupun birokrat di perusahaan yang takut ya enggan untuk membuat keputusan. Nah, sekarang bagaimana model-modelnya ini secara teoritis ya. Ini ada 7 model. Ya, model dari pembuat keputusan. Ya, ini ada pure rational model, ada economically rational model, sequential decision model, incremental model, satisfying model, extra rational model, ada optimasi model. Dan beberapa model perusahaan kebijakan, ini ada model institusional, elit massa, kelompok, sistem politik, rasional, komprehensif, ada incremental dan mixed scanning. Ya. Nah, ini pada umumnya ini secara teoritis ya. Jadi model institusional itu adalah artinya model yang paling tradisional ini ya. Ini di dalam suatu negara itu institusional berarti ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu institusi. Jadi sistemnya institusi ya. Jadi di sini yang dimaksudkan sebagai government ini sebenarnya bukan hanya eksekutifnya saja ya. Ini di dalam model institusional itu kalau kita bicara pemerintah atau pemerintahan itu yang dimaksud bukan hanya eksekutif ya, kalau di orang awam mengira bahwa pemerintah itu presiden dan menteri, tapi di dalam model institusional itu yang disebut pemerintah itu ya MPR-nya, DPR-nya, ya Mahkamah Agung, semua itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi satu adalah yang disebut sebagai government atau pemerintah ini ya. Kemudian model elit massa. Nah, ini model elit massa ini di dalam jarang ada negara seperti ini, tetapi pengaruh elit massa ini sering ada di banyak negara ya. Jadi di sini administrator negara sejatinya bukan sebagai abdi rakyat, tetapi abdi dari sekelompok kecil orang yang telah mapan. Ini saya copy dari copy paste dari buku referensi saya tadi ya. Yang saya sudah sebutkan tadi di definisi saya pertama. Jadi negara ini kalau elit massa ciri-cirinya begini. Satu, sikap dari masyarakat itu apatis dan pasif. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya informasi yang benar yang beredar di antara mereka. Kemudian kebijakan negara ditentukan oleh sekelompok elit saja dari birokrat di negara maupun politik di negara. Jadi kali ini ada elit, pejabat pemerintah, massa. Nah ini ya. Ini sistem seperti ini banyak terjadi di negara-negara yang yang ya ada kelemahan di situ ya. Kemudian model kelompok. Nah, di negara yang belum lama menjalani demokrasi juga terdapat model kelompok ya. Jadi di sini individu memiliki kepentingan sama, ikatkan diri dalam formal maupun informal dalam kelompok interest. Jadi ini bukan hanya negara, dalam perusahaan juga demikian. Ada sistem kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu ya, yang mereka sebut biasa gerbong ya. Nah, secara politik itu mereka sebut sebagai gerbong. Ini gerbong A, gerbong B, gerbong C itu saling bersaing untuk memperebutkan posisi-posisi jabatan di negara atau di perusahaan. Dan ada model sistem politik ya. Model sistem politik ini adalah pendekatan biasanya oleh insinyur ya. Kalau seorang insinyur itu dia menjadi politikus atau dia menjadi pejabat suatu perusahaan itu seringkali dia menggunakan sistem ini secara tidak sadar ya, itu bahwa segala macam itu dia lihat inputnya ya, kemudian prosesnya gimana, outputnya, kemudian feedback. Nah ini jadi
Kebijakan negara pada ini dipandang respon dari sistem politik terhadap kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan negara. Jadi kebijakan negara merupakan output, dianggap sebagai output dari sistem politik. Jadi pada model ini input adalah demand, support, resources, within input adalah sistem politik, outputnya adalah decision, action, dan policy. Jadi engineer biasanya secara tidak sadar dia menggunakan, kalau dia berpolitik, ataupun di negara maupun di perusahaan, dia akan menggunakan sistem politik, model sistem politik. Pendekatan begitu. Dan yang kedua adalah, yang ke nomor 5 adalah model rasional komprehensif. Nah ini biasanya ekonom itu secara tanpa sadar dirinya tidak menyadari biasanya mereka akan menggunakan model rasional komprehensif ya. Jadi bahwa tingkah laku manusia tujuannya mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Itu adalah ciri-ciri ekonom ya. Jadi di situ seseorang yang dalam posisi di negara maupun di perusahaan itu latar belakang ekonominya cukup kental, dia akan secara tanpa sadar dia ada menggunakan model rasional komprehensif ya. Jadi secara teoritis model ini nampak baik tetapi memiliki banyak kelemahan ya. Ketika para manajer mempunyai posisi untuk merumuskan kebijakan sekaligus melaksanakannya, ternyata tidak mempunyai informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Ini kelemahannya. Kelemahan dari model rasional komprehensif ini adalah seperti ini. Yang paling berbahaya adalah jika secara sengaja dipilih kebijakan bersifat short run. Nah ini nampak efektif meskipun long run-nya adalah negatif. Nah ini ya model rasional komprehensif. Jadi ini adalah orang-orang ekonom murni seperti ini biasanya kalau bermain politik di negara ataupun di perusahaan. Jadi kalau engineer biasanya pakai model sistem politik. Yang tadi 1, 3 institusional, elit massa dan seterusnya itu adalah orang-orang yang tidak terlalu kental ya. Mungkin dia juga engineer tapi dia tidak terlalu kental ilmunya waktu dia kuliah atau keahliannya itu tidak terlalu kental masuk ke dalam dirinya ketika dia bermain politik. Ini juga ekonom yang dia sudah tidak terlalu kental dasar-dasar ilmu ekonominya itu bisa berubah menjadi sistem melaksanakan politik di negara atau di perusahaan itu menjadi sistem elit massa misalkan atau model institusional karena mengikuti saja. Dan berikutnya model inkremental ya. Model inkremental ini merupakan kritik pada model rasional komprehensif ya. Jadi ini adalah model inkremental ini adalah yang pernah terjadi di negara kita ketika zaman Orde Baru ya. Jadi untuk mempertahankan kekuasaan dia sengaja mengubah sedikit-sedikit. Nah gitu ya. Pada zaman Orde Baru kan kita masih ingat, kalau Anda mungkin belum lahir, Anda bisa cari ya di informasi-informasi digital sekarang banyak ya. Ada yang disebut repelita, ya ada pelita, pembangunan 5 tahun pertama, pelita 2, pembangunan 5 tahun kedua. Jadi presiden dan kemudian mengangkat birokrat yang lain yang menemaninya itu menyusun ya suatu sistem pembangunan disebut pelita 1. Ini sudah tahu bahwa pelita 1 ini sengaja yaitu hanya sedikit. Nah, ada pelita 2 5 tahun berikutnya dia memerintah lagi. Ini sengaja memang sudah disusun sampai pelita 5 atau 6 itu sudah ada di kepalanya sejak mau menyusun pelita 1. Ya ini disebut model inkremental. Jadi kelemahan dari model ini adalah mempertahankan status quo ya dan mengabaikan pada inovasi sosial ya. Jadi ini yang kelemahannya ya. Kemudian berikutnya model mix scanning ya. Model mix scanning ini biasanya kombinasi ya. Orang ekonom yang sudah banyak bergaul dengan engineer maupun engineer yang banyak bergaul dengan ekonom. Itu akhirnya mereka bermain politik, negara maupun di perusahaan akan menggunakan mix scanning ya. Jadi keputusan fundamental dia gunakan rasional komprehensif. Tetapi non fundamental menggunakan model inkremental. Nah itu ya. Ini biasa demikian akan menjadi demikian. Jadi penelitian berkat ini ada survei, misalnya ada survei, ini kita lihat aja nanti bisa Anda baca seterusnya contohnya. Jadi proses dari kebijakan negara itu ada 6 ya, merumuskan kebijakan negara, menyusun agenda negara. Nah, kalau ini kita ganti dengan di perusahaan, kalau ini politik administrasi perusahaan, itu adalah perumusan masalah kebijakan perusahaan ya. Penyusunan agenda negara. Nah, ini kalau ini Anda gunakan ilmu ini di suatu perusahaan menjadi penyusunan agenda perusahaan ya. Perumusan usulan kebijakan negara ya. Nah, ini juga perumusan usulan kebijakan perusahaan. Pengesahan kebijakan negara,
pelaksanaan dan penilaian kebijakan negara. Ya, jadi di sini seperti ini. Jadi perumusan masalah kebijakan negara. Nah, ini adalah yang kita bedakan di sini ya, yang kita harus ingat bahwa kita perhatikan bahwa sebenarnya masalah kebijakan itu seolah-olah sudah given. Ini adalah keliru, ya. Tidak benar, ya. Kalau orang awam itu mengira bahwa masalahnya itu sudah given. Ini sangat sering keliru, ya. Jadi kalau orang berada di luar lingkaran politik negara maupun lingkaran politik perusahaan itu mengira bahwa itu sudah given, padahal tidak. Ini paling berat, ya. Paling berat itu adalah sebenarnya masalahnya itu apa? Itu adalah merupakan persoalan yang paling utama justru, ya. Jadi persoalan yang utama itu adalah bahwa masalahnya itu apa? Itu belum tentu yang itu adalah yang benar, gitu. Ini ada contoh di sini, misalkan ini paling bawah contohnya, pengangguran terjadi di mana-mana. Nah, ini kalau kita lihat apakah ini masalahnya? Nah, ini harus dipelajari. Ini belum tentu ini masalahnya, tapi justru merupakan gejala dari masalah, ya. Jadi pengangguran ini bukan masalahnya yang dipecahkan, pengangguran dipecahkan, tetapi itu gejala. Berarti apa yang menyebabkan pengangguran? Itulah yang harus dicari masalahnya, ya. Dan lapangan pekerjaan terlalu sedikit di semua tempat, barangkali ya kombinasinya. Lapangan pekerjaan sebenarnya cukup banyak tetapi tidak match dengan kualifikasi dan keterampilan pencari kerja. Ya, ini pemenang Nobel Ekonomi tahun berapa saya lupa, antara 5-10 tahun yang lalu, ya, membuat dan meneliti khusus mengenai ini, bahwa di banyak negara pengangguran ternyata bukan karena lapangan pekerjaan terlalu sedikit, tetapi lapangan pekerjaan itu sebenarnya cukup untuk seluruh rakyat, tetapi tidak match dengan kualifikasi keterampilan pencari kerja. Jadi lapangan pekerjaan A itu dibutuhkan misalkan 1 juta orang, tapi orang yang ahli di situ 2 juta. Pekerjaan B dibutuhkan 2 juta, tapi yang ahli di situ hanya 500.000. Pekerjaan C dibutuhkan 10 juta, tapi yang ahli di situ 20 juta, dan seterusnya. Ini yang menjadi paling sering masalah ini terjadi. Dan berikutnya adalah menyusun agenda negara, ya. Nah, ini adalah public problem sangat banyak dan kompleks, ya. Hanya sebagian kecil yang bisa memperoleh perhatian pemerintah, ini yang jadi problem, ya. Jadi agenda negara ataupun agenda perusahaan, ya, ini adalah negara ini masalahnya kompleks sehingga para pemimpin itu, ya, negara atau kita bicara perusahaan harus menentukan agendanya yang mana yang akan dipilih, ya, prioritasnya yang mana dan seterusnya. Ini menyusun agenda negara, ada publik dan seterusnya. Nah, kemudian merumuskan usulan kebijakan negara. Jadi langkah-langkah perumusan ada identifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, dan menilai alternatif, dan 4 memilih alternatif yang terbaik. Ini, ya, bahwa merumuskan usulan kebijakan negara. Jadi kalau di dalam bidang telekomunikasi, misalkan kita sekarang tahun 2021, ya, ini apakah pilihannya? Apakah kita, jadi ada identifikasi alternatif dulu. Ya, alternatifnya ada 2. Apakah kita langsung sekarang juga bikin kebijakan 5G, ataukah kita 4G-kan dulu seluruh Indonesia? Ini alternatifnya. Jadi ini identifikasi dulu. Ada 5G, ada 4G. Pilihannya langsung 5G atau 4G dulu. Nah, ini didefinisikan bahwa ternyata ada sekarang kondisi di Indonesia itu ada yang sudah 4G tapi tidak cukup cukup baik, dia membutuhkan harus 5G. Ada daerah lain yang dia itu bahkan 3G aja nggak ada, bahkan baru 2G, ya, generasi kedua seluler, ya. Ya, ini dalam bidang telekomunikasi, ya. Nah, ini mereka sekarang menilai alternatif. Apakah negara ini kita 4G kan dulu semua, baru nanti 5G, atau kalau gitu 5G langsung, dan kemudian yang belum 4G itu langsung loncat ke 5G. Nah, ini langkah perumusan. Kemudian memilih alternatif yang terbaik. Nah, ini kalau kita lihat sebagai contoh, ini pekerjaan yang tidak mudah, ya. Nah, ini sehingga mungkin bisa terjadi inkonsistensi, ya, di mana di sini penentu kebijakan harus diberikan, ya, analisis yang lengkap, yang komprehensif, yang ilmiah oleh para profesional,
profesional yang tidak menduduki jabatan, tidak sebagai pemain politik maupun tidak di dalam kedudukan birokrat ya. Ini harus bisa memberikan alternatif dan seterusnya. Kemudian ke-15 mengesahkan kebijakan negara ya. Di sini bagaimana kebijakan ini menjadi sah. Nah, ini ada, jadi kalau negara, urusan negara mungkin itu adalah undang-undang, penyusunan undang-undang dan seterusnya ya. Jadi ini adalah terjadi bukan kadang-kadangnya terjadi individual proses, tapi sering-seringnya adalah kolektif, proses-proses kolektif. Jadi di sini didahului oleh biasanya persuasi dulu. Ya, usaha meyakinkan orang lain sedemikian orang lain bisa merasakan bahwa usulan kebijakan tersebut penting juga bagi dirinya. Dan bargaining, nah ini bargaining. Suatu di mana dua orang terlebih mempunyai kekuasaan otoritas melakukan tindakan penyusunan sebagian tujuan kebijakan agar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah ini jadi problem di dalam mengerjakan negara kalau ada dua alternatif A dan B yang berlawanan ya. Kalau dia bertentangan secara bilateral ya, berarti artinya bertentangan si A dan B, kedua pilihan itu A dan bukan lawannya, B itu lawannya. Nah ini ada proses seperti ini. Dan melaksanakan, ini sebagian kecil yang bersifat self-executing. Pada umumnya dia ketika dirumuskan kebijakan juga lalu diimplementasikan ya. Jadi umumnya memerlukan tindak lanjut yang panjang, melibatkan banyak pihak dan seterusnya. Jadi umumnya kebijakan itu memerlukan sosialisasi, kebijakan negara maupun kebijakan perusahaan ya. Kebijakan institusi ya, juga setiap institusi ini ada waktu sosialisasi sebelum diimplementasikan. Kemudian kategori kebijakan negara ya. Ini ada ada 6 kategori. Pertama, kebijakan bersifat substantif ya. Ini ada lawan kata ada prosedural policy ya. Jadi substantif ini kebijakan luar negeri, kebijakan energi, ini bukan lawan katanya, tapi kebijakan substantif ada kebijakan prosedural ya, pembuatan undang-undang. Kemudian ada distributif dan ada distribution ya. Distributif misalkan kebijakan memberikan beasiswa bagi calon mahasiswa yang memilih jurusan langka, pemberian tax holiday bagi perusahaan baru. Kalau redistribusi, pemberian dana kesejahteraan sosial misalnya gitu. Ini pilihan-pilihannya. Jadi apakah melakukan distribusi atau redistribusi atau kedua-duanya. Regulatory ya. Di sini ada self-regulatory policy. Misal regulatornya, larangan menyimpan, memiliki, menggunakan senjata api. Ini regulatory misal. Self-regulatory policy adalah misal pemberian SIM dan KTP. Kemudian material ya, dan simbolik policy. Material misal kewajiban UMR ya, upah minimum regional. Kalau simbolik policy adalah larangan menginjak rumput di taman. Ya, ini simbol ya, jadi simbolik kebijakan yang bersifat simbolik ya. Larangan menginjak rumput di taman. Dan kolektif ada private. Kalau collective good misalnya kebijakan pengadaan 9 bahan pokok. Tapi private good adalah penyediaan taman untuk real estate. Jadi ini semuanya harus saling melengkapi ya. Jadi kita udah sampai ini semuanya saling melengkapi. Dan liberal ada konservatif. Kebijakan liberal itu kebijakan mendaki adanya koreksi terhadap aturan sosial yang sudah bagus secara cepat. Konservatif perubahan sosial hanya bisa berjalan secara lambat dan alamiah. Jadi secara umum ya kebijakan negara atau kebijakan institusi perusahaan itu ada 6 hal ini yang biasanya tidak murni, sulit kadang-kadang hanya melakukan salah satu tapi seringkali harus melakukan dua-duanya. Dan syarat terlaksananya kebijakan adalah tentu saja respect anggota masyarakat terhadap otoritas dan kebijakan ya, badan-badan pemerintah. Respectnya bagaimana ya? Juga di institusi juga perusahaan. Ini respek anggota dari pegawai perusahaan ini kalau suatu kebijakan disusun oleh direksi. Ini kalau tidak ada respek dari anggota masyarakat, itu anggota masyarakatnya melawan dan mungkin dia keluar dari perusahaan ya, dan membentuk perusahaan baru sebagai saingannya. Tapi kalau di dalam kebijakan negara jarang ya seperti itu ya. Kalau ada banyak masyarakat yang tidak ada respek, mereka tidak bisa keluar dari negara itu ya. Jadi kalaupun ada yang keluar kan itu adalah sifatnya kasus per kasus. Jadi umumnya tidak terjadi seperti ini. Dan adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya keyakinan bahwa kebijakan telah dibahas secara sah,
adanya kepentingan kelompok sesuai dengan kebijakan, adanya penalti, ya ini penting juga bila tidak melaksanakan kebijakan, perlu waktu sampai dengan implementasinya. Nah, hal menghambat ini kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Suatu kebijakan negara ternyata bertentangan dengan sistem nilai masyarakat ini tentu akan ditentang dan tidak akan tercapai. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, nah ini juga penting, seringkali menghambat ini. Keanggotaan seseorang dalam perkumpulan atau kelompok, nah ini juga sering terjadi ya. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat, nah ini adanya tidak pastian hukum. Dan berikutnya adalah penilaian kebijakan negara. Ya, ini ada 3 sudut penilaian di sini. Jadi pertama dari sudut spesifikasi objek, kedua dari sudut teknik menilai, kita melihatnya, dan ketiga dari sudut analisis. Ya ini yang menilai kebijakan negara ini mungkin udah terlalu rumit ini di sini untuk mahasiswa ya. S1 dan ini kemudian pihak menilai, siapa yang menilai ya ini. Kalau di kebijakan negara yang menilai siapa? Ya, yang menilai adalah tentu saja masyarakat, tapi yang akan diwakili oleh siapa yang menilai itu? Ya, di situ kalau dikatakan yang menilai adalah DPR atau MPR, nah ini sulitnya dalam pengertian teoritis tadi ini DPR itu termasuk di dalam government ya. Jadi pihak menilai itu kebijakan negara itu sebenarnya adalah rakyatnya, seharusnya adalah rakyat. Tapi rakyat yang mana? Nah ini rakyat ini kan seringkali ada pemain politik yang memanfaatkan untuk melakukan penilaian ya, bukan penilaian yang asli dari rakyat sendiri. Dan penilaian berdasarkan penglihatan mereka terhadap dasar. Kemudian dimensi dari dampak kebijakan negara ya, dampak diharapkan yang yang tidak diharapkan ini harus dilihat dimensinya apa aja. Limbah kebijakannya, externalities. Nah, externalities atau spill over effect. Nah, ini bisa bersifat negatif, misal pengembangan kesehatan dan seterusnya ya. Dan kemudian ada dampak sekarang, ada dampak masa yang akan datang, dampak berupa direct cost atau social cost, dampak berupa indirect cost, kebijakan ini tidak berdampak apa-apa ya. Jadi ini akan banyak contoh sebenarnya, tapi saya khawatirnya yang terlalu panjang lebar. Mungkin untuk mahasiswa kami ini saya tidak terlalu perlu untuk dijelaskan sekarang, tapi ini bahan bacaan aja dulu, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau Anda mahasiswa itu sudah lulus dan mungkin 5-10 tahun kemudian setelah kerja, ini bisa membaca kembali yang lebih teliti subbab-subbab yang ada di sini ya. Kemudian di sini sistem nilai kebijakan negara. Nah, jadi sistem nilai yang sangat berpengaruh pada kebijakan negara, sistem nilai yang berpengaruh pada kebijakan perusahaan. Nah ini nanti kita lihat dan seterusnya. Di sini ada soal-soal nanti kita pelajari dan seterusnya. Jadi saya kira untuk kuliah sekali ini ya, bab 3 dari ET 4040 kuliah ekonomi dan regulasi telekomunikasi. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.